Selamat siang Pak Freddy dan teman-teman semua, salam Fransiskus. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, saya Yesa. Saya Stanislaus. Saya Steven Andiano. Saya Stevi Tio. Saya Theo. Saya Yulita Lete. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Tani, silakan. Baik. Gereja yang melayani diakonia atau pelayan. Gereja mempunyai tanggung jawab untuk melayani manusia. Dasar pengabdian gereja adalah imannya akan Kristus. Barang siapa menyatakan diri murid Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus. Kristus yang mengambil rupa seorang hamba tidak ada artinya jika murid-muridnya mengambil rupa seorang penguasa melayani berarti mengikuti Yesus Kristus. Salah satu dari tugas gereja adalah diakonia atau selebihnya marturia dan koinonia. Secara singkat, diakonia dapat berarti melayani. Tentu tidaklah sulit bagi orang Kristen menemukan atau mendengar kata melayani atau pelayanan. Tanya saja kepada pendeta yang akan bertugas berkhotbah pada hari Minggu. Kalau tidak salah, beliau akan menjawab pelayanan atau kepada mahasiswa teologi yang diberikan tugas pada kebaktian kampus. Kalau tidak salah juga beliau akan menjawab melayani. Steven, silakan. Istilah diakonia sebenarnya sudah terlihat sejak dari Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, atau ex nihilo. Dan semua yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Kejadian bab 1 ayat 10-31. Allah juga membuktikan pemeliharaannya secara khusus ditujukan kepada manusia, yaitu sebagai pelayanan. Manusia sebagai wakil Allah untuk melayaninya dalam mengurus bumi dan isinya. Inilah panggilan pertama bagi manusia untuk melayani dan sebagai manusia ciptaan Tuhan. Seharusnya ia melayani. Pelayanan Allah bagi dunia terfokus pada bangsa-bangsa Israel sebagai karya penyelamatnya. Dalam keluhan bangsanya, Allah juga mendengarkan seruan mereka. Allah memperdulikan orang Israel dan menyatakan keselamatan serta penebusan. Pembebasan ini bertujuan supaya bangsa yang sudah dibebaskan melayani Allah dalam kebebasannya dan menjawab kasihnya dengan belas kasih. Oke, wujud pelayanan gereja memiliki ciri khas yang membedakan gereja dari pelayanan yang bersifat duniawi merupakan nilai teologis yang sangat penting. Adapun ciri khas tersebut adalah 1. Pelayanan gereja bersifat nirlaba, tidak mencari keuntungan tertentu. Sebab, bukankah gereja dibentuk oleh Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta? 2. Pelayanan gereja mengacu kepada pelayanan Yesus Kristus sebagai teladan yang telah merendahkan diri untuk menjadi sama dengan manusia. BND Filipus 2 ayat 1-11 dan Lukas 22 ayat 27. 3. Pelayanan gereja mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus. Parousia. 4. Pelayanan gereja. Pelayanan gereja memiliki sifat fungsional dan sekaligus imperatif atau perintah, sehingga tidak berdasarkan kehendak sendiri atau dalam Yohanes 20 ayat 21. Pelayanan yang demikian adalah pelayanan yang mereposisi keberadaan warga jemaat ke arah Injil kehendaki. Sebuah transformasi perilaku yang menempatkan setiap pelayanan maupun pelayanan serta yang dilayani berada pada posisi aktual dan dinamis sebagai lentera perdamaian. Dikutip dari ucapan PM Malaysia di S Pembaruan 4 Agustus 2004, Abadawi dalam konferensi WCC
di Kuala Lumpur 3 Agustus 2004, yakni sebuah bentuk pelayanan untuk menembus berbagai perbedaan. Pelayanan yang melewati batas golongan sendiri, dikutip dari Pendeta E. Singgi, Reformasi Transformasi Pelayanan Gereja halaman 20. Menghadapi kenyataan yang diliputi oleh pengaruh sosial, politik, dan budaya, maka gereja harus menyatakan nilai-nilai panggilan dan pengutusan yang tidak terlepas dari diri gereja. Kendala yang dihadapi oleh gereja pada dasarnya adalah keterbukaan gereja mengadopsi nilai-nilai dunia yang syarat dengan kepentingan. Melayani bukanlah aktivitas yang mereduksi panggilan Yesus Kristus terhadap umat, sebab melayani adalah aktivitas yang menghasilkan pergumulan rangkap dari mereka yang dilayani. Artinya, dengan pelayanan yang dilangsungkan, maka warga jemaat tidak jadikan objek tetapi menjadi subjek. Efesus 4 ayat 12, Roma 8 ayat 28, yang menggumuli hubungannya dengan Yesus Kristus vertikal dan sekaligus menggumuli hubungannya dengan sesama horizontal. Dengan demikian, melayani lalu menjadi memperdayakan warga jemaat sehingga secara kolektif menjadi jemaat yang melanjutkan pelayanan. Salah satu hal yang sangat mengherankan dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah kata diakonia yang menunjukkan arti kehinaan itu justru dipakai oleh Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri. Dari pelayanannya, Tuhan Yesus pada hakikatnya menjungkir balikan secara radikal pola hubungan antar sesama manusia yang mau dilayani itu menjadi pola baru, ialah pola yang mau melayani. Dalam Perjanjian Baru, Yesus dengan jelas dan tegas mengajarkan pada murid-muridnya untuk memberi perhatian pada orang miskin. Sebelum Yesus memulai tugas pelayanan mesianiknya di Palestina, Yesus membacakan kitab Yesaya pasal 60, seperti termaksud dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dasar pelaksanaan diakonia. Dasar yang paling penting dalam diakonia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, baik melalui mujizat-mujizatnya, kata-kata kutukan, keadilan, peneguhan, keajaiban, dan anugerah adalah hal-hal yang menjadi dasar diakonia dan yang memberikan arah kepada kita untuk melakukan pekerjaan diakonal kita. Dasar pelaksanaan diakonia gereja beranjak dari hal yang paling ditekankan oleh Yesus, yaitu kedatangannya bertujuan untuk melayani, Markus 10 ayat 45. Hal yang sama juga dikatakan Paulus, yaitu Yesus datang sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia, Filipi 2 ayat 7. Menjadi sifat dan sikap gereja dalam berdiakonia berdasar pada sifat dan sikap Yesus Kristus sebagaimana telah dinyatakan dan dilakukan di dalam pelayanannya. Sebagaimana Kristus hidup, demikianlah juga gereja hidup. Yesus Kristus bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Demikian juga orang Kristen yang telah menjadi warga gereja atau tubuh Kristus, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Gereja harus melakukan pelayanan terhadap sesama anggota, persekutuan terhadap orang lain di luar persekutuan. Tujuan diakonia. Diakonia dipandang sebagai sikap solidaritas yang mendalam terhadap orang lain berdasarkan kasih. Solidaritas itu diwujudkan dalam diakonia. Artinya dalam diakonia ada sikap tanpa pamrih. Sikap yang memecahkan hidup bersama dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tujuan pekerjaan diakonia adalah membantu orang lain dan menempatkannya pada posisi yang benar di hadapan sesama manusia dan Tuhan Allah. Memperdulikan keberadaan umat manusia secara utuh, yaitu kebutuhan rohania, jasmani, dan kebutuhan sosial.
Tujuan diakonia juga mendukung realisasi sebuah persekutuan cinta kasih dan membangun serta mengarahkan orang untuk hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, diakonia mempunyai fungsi kritis dalam jemaat maupun di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka pelayanan yang hendak dilaksanakan merupakan respon setiap warga jemaat atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, atau yang prinsipnya adalah memperdayakan. Dan respon itu diwujudkan baik dengan akal maupun dengan nurani. Pelayanan yang tidak mengabaikan realita dan mengarah ke masa depan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih. Salam Fransiskus.